Area kulit yang akan disuntikan vaksin harus dibersihkan dengan alkohol swab ya guys, sebelum dan sesudah penyuntikan. Halo guys, selamat pagi. Welcome back to channel Lila Caput. Di video kali ini aku mau berbagi share informasi ya dan pengalamanku pada saat menggunakan vaksin Sinovac. Apa kabar guys? Di pagi hari ini yang cerah, semoga kalian dalam keadaannya guys sehat selalu. Dan jangan lupa ya guys, kalau keluar pakai 2 masker ya. Di video kali ini ya, aku bakal share ya informasi soal vaksin Sinovac dan pengalaman aku pada saat divaksin. Penasaran kan guys, gimana rasa-rasanya? Apakah sakit pas disuntik? Makanya sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Serta jangan lupa aktifkan di sini supaya kalian tidak nih ketinggalan informasi media sosial dari aku. Dan jangan lupa ya guys, share video ini jika bermanfaat ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke guys, tanpa basa-basi aku bakal share ya serta pengalaman aku pada saat menggunakan vaksin Sinovac. Stay terus ya. Ini guys ya, aku dapat sumbernya dari alodokter.com. Nanti aku taruh ya guys linknya di deskripsi box ya. Vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Vaksin Sinovac dikenal juga dengan nama CoronaVac, di mana sudah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI ya guys. Vaksin Sinovac dikembangkan oleh Sinovac Biotech Ltd. Vaksin ini sudah melewati uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Brazil, Turki, dan Indonesia ya. Uji klinis fase ketiga ini guys di Indonesia menunjukkan nilai efikasi vaksin, yaitu efek perlindungan terhadap COVID-19 sebesar 5,3%. Peringatan sebelum menerima vaksin. Vaksin Sinovac hanya boleh diberikan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter sebelum menerima vaksin ini ya guys. Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Yang kedua, beritahu dokter jika Anda menderita penyakit atau menjalani pengobatan yang menyebabkan kelemahan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, beritahu jika Anda pernah terkena COVID-19 atau keluarga serumah menjalani perawatan COVID-19 ya. Oke. Next adalah beritahu jika Anda sedang mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, terus mendapatkan terapi untuk penyakit kelainan darah atau menjalani transfusi darah ya guys secara rutin. Next selanjutnya, dosis dan jadwal pemberian vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ya dapat diberikan kepada orang yang berusia 18-59 tahun ya guys, yang sedang dalam kondisi sehat. Vaksin akan diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak 14 hari ya guys. Dosis vaksin dalam sekali suntik adalah 0,5 mili ya. Pemberian vaksin Sinovac untuk lansia, yaitu orang yang berusia 60 tahun ke atas ya guys, dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak 28 hari ya. Dosis vaksin dalam sekali suntik adalah 0,5 mili ya guys, sama ya. Penggunaan vaksin Sinovac untuk lansia di atas 70 tahun masih dalam tahap penelitian ya guys. Pemberian vaksin ya akan ditunda jika Anda sedang demam dengan suhu tubuhnya kurang dari 37,5 derajat Celcius ya, atau memiliki tekanan darah di atas 140/90 ya guys. Iya. Cara pemberian vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac akan diberikan
langsung dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Vaksin akan disuntikkan ke dalam ototnya guys. Area kulit yang akan disuntikkan vaksin harus dibersihkan dengan alkohol swab ya guys, sebelum dan sesudah penyuntikan. Alat suntik sekali pakai yang sudah selesai digunakan akan dibuang ke dalam safety box ya guys, sorry belepotan, tanpa ditutup kembali ya guys jarumnya. Vaksin ini guys tidak mengandung pengawet ya. Jika ada bagian yang tersisa pada botol vaksin dosis tunggal, sisa vaksin tersebut harus dibuang ya guys setelah vaksin selesai digunakan. Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian ikutan pasca imunasi atau KIPI yang serius, penerima vaksin akan diminta untuk tetap tinggal di tempat layanan vaksinasi ya selama 30 menit sesudah divaksin. Yuhu, itulah guys ya informasi soal vaksin Sinovac ya guys. Ada tadi apa itu vaksin Sinovac, terus gimana obatnya, terus gimana cara pemberiannya guys. Sudah aku share ya di sini. Sekarang aku bakal share lagi ya pengalamanku pada saat menggunakan vaksin Sinovac ya, terus ya. Jadi guys, aku melaksanakan vaksin pertama itu di pintu barat Gembira Loka ya guys. Di sana guys, pertama kali ya aku daftar vaksin, terus kedua cek suhu tubuhnya berapa dan tensi darahku ya guys. Terus setelah aku dicek semua ya normal ya, aku menuju bagian wawancara sama dokternya. Apakah aku punya penyakit gejala riwayat alergi atau riwayat ISPA. Pokoknya kalau kalian nih punya riwayat, segera untuk sampaikan aja ya guys, jangan takut ya. Sampaikan aja guys kalau kalian nih punya penyakit bawaan, terus alergi, terus ya guys, ISPA, atau kalian sedang menjalani COVID, sampaikan aja ya guys ke dokternya ya. Kalau aku guys tidak ada ya guys, alhamdulillahnya tidak ada ya penyakit bawaan, alergi, atau sedang COVID ya guys, tidak ada. Jadi sehat ya guys aku, alhamdulillah. Oke. Setelah diwawancara, kita bagian penyuntikan. Jujur guys, aku tuh takut banget sama jarum suntik guys. Rasanya menegangkan. Aku tuh guys ya, kalau pas disuntik tuh merem mataku guys. Bismillah, bismillah ya guys. Dan pas disuntik jus, aduh, dan keluar lagi guys. Degaknya guys. Setelah disuntik guys, rasanya tuh bahagia, senang ya guys, karena mendapatkan kartu vaksin ya guys, seperti ini. Efeknya guys, pertama nih guys, aku tuh kayak pusing, terus nyeri otot kram itu lah guys di sini. Terus selama 3 hari ya guys, normal kok. Jadi guys, kalian nggak perlu takut ya, namanya vaksin ya, mencegah daripada mengobati ya. Persiapkanlah ya guys sebelum vaksin, seperti sarapan pagi, terus apalagi ya guys, terus kalian dalam kondisi sehat. Dan juga ya guys, ini yang paling penting adalah untuk konsultasi sama dokter kalian ya, oke, sebelum divaksin. Itulah guys ya soal cerita, informasi, dan pengalamanku soal Sinovac ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktif lonceng di sini supaya kalian tidak ketinggalan nih informasi media sosial dari aku. Dan jangan lupa ya guys, share video ini jika bermanfaat ke seluruh sosial media yang kalian punya. Next video mau bikin apa, komen di bawah ya di sini, dan bantu aku menuju 300 subscriber bersama kalian semua. Tanpa kalian channel aku gak akan maju dan berkembang tentunya. Nonton video aku yang atas ya guys di sini. Atas banget nih. See you.